Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita belajar tematik tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar jenis-jenis cerita. Jenis-jenis cerita ada dua, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan pada khayalan atau karangan penulis. Sedangkan non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan kejadian yang nyata. Oke, mengenal fabel. Fabel adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan di dalamnya menceritakan tentang hewan. Nah, fabel tersebut juga termasuk ke dalam jenis cerita fiksi. Oke, selanjutnya ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada 4. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokohnya atau tokoh ceritanya memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memiliki pesan-pesan di dalam ceritanya. Oke, selanjutnya silahkan simak cerita berikut ini. Jerapah dan kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. "Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku?" teriak kura-kura. "Hai kura-kura, baiklah." Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. "Terima kasih jerapah, kau baik sekali." Sama-sama kura-kura. "Andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapatkan makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat," kata kura-kura. "Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura," sahut jerapah. "Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buah." Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Nah, berdasarkan cerita tersebut, ada beberapa pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti kita sebagai seorang manusia tidak boleh mengeluh. Nah, oke, sekarang kita telaah apa saja unsur-unsur dalam fabel tersebut. Yang pertama, kita lihat apa judul fabel tersebut. Iya, betul sekali. Tentunya semua sudah tahu bahwa judul fabel tersebut adalah Jerapah dan Kura-kura. Kemudian, hewan apa saja yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut? Ayo? Iya, hewan yang ada dalam cerita tersebut adalah jerapah dan kura-kura. Selanjutnya, kejadian apa yang dialami oleh kura-kura? Ayo, kejadian apa ya yang dialami kura-kura? Iya, yang dialami kura-kura adalah dia tidak bisa menggapai buah-buahan yang tinggi, dan dia hanya bisa mendapatkan buah-buahan yang sudah jatuh
dan sudah busuk. Selanjutnya, bagaimana hewan-hewan yang lain menolong kura-kura? Nah, hewan yang menolong kura-kura tadi apa ya? Masih ingat tidak? Iya, hewan yang menolong kura-kura adalah jerapah. Bagaimana dia menolongnya? Dia menolong kura-kura dengan cara menarik dahan dan mengambilkan buah untuk kura-kura, kemudian diletakkan di atas tanah. Oke, baiklah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugas Ananda di rumah adalah menjawab pertanyaan pada halaman 23 berdasarkan fabel jerapah dan kura-kura. Oke, sekian dari Abi. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya semua.